Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Bariyah yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu nikmat yang sangat kita syukuri, alhamdulillah, kita telah diberikan Allah hidayah Islam. Ini yang pertama. Tetapi kita jangan dulu merasa cepat puas, karena sekalipun kita telah Allah berikan hidayah Islam, banyak jalan-jalan atau wasilah-wasilah yang harus kita lakukan agar hidayah yang Allah berikan kepada kita tersebut semakin bertambah dan selalu bertambah. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini permintaan yang luar biasa, jamaah sekalian ya, permintaan yang luar biasa. Langsung Allah tafsirkan, jelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang kita minta itu, jamaah sekalian, adalah jalan orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Yaitu golongan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika kita salat ya, membaca ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku ya Allah pada jalan yang lurus. 4 jalan ini yang kita minta. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, syuhada dan sholihin. Permintaan yang luar biasa, Pak ya. Permintaan yang luar biasa. Karena 4 golongan inilah yang pasti dijamin selamat. Sekaligus kita minta perlindungan kepada Allah. Ghairil maghdub, ya, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya, ghairil maghdub, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah tidak mempertemukan kita dengan jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi, ya, maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita meminta kepada Allah agar kita tidak mendapatkan jalan, tidak bertemu jalan dengan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasrani. Nah, jadi permintaan kita luar biasa jemaah sekalian ya. Permintaan kita luar biasa.
Cuman kadang-kadang kan kita lupa ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kurang sadar, kadang-kadang kita hanya hafal mulut ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung dijawab kita, amin. Kabulkanlah ya Allah. Luar biasa, Pak. Jadi yang kita minta adalah jalan keselamatan. Nah, di antara jalan keselamatan yang akan menuntun kita adalah thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat ya para pencari ilmu, kalau kita nggak ada apa-apanya ya, kalau kita melihat para pencari ilmu seperti versi Indonesia saja ya, mereka yang sudah mengenyam pondok pesantren 6 tahun, kuliah di Libya ada yang 4 tahun ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang jurusan syariah, ada jurusan akidah ya, seperti itu. Kadang-kadang 4 tahun belum tentu lulus. Tidak cukup di situ. Mereka menempuh jalur S2, ada yang di Sudan, ada yang di Mesir, ya, ada yang di Arab Saudi ya, di Madinah. Luar biasa, Pak. Maka kalau kita melihat ya ilmu itu, semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin merasa bodoh kita, Pak. Semakin merasa kurang kita ilmu. Nah, yang celaka adalah orang-orang yang merasa sudah berilmu. Pokoknya apa kata datuk saya begini cara berwudu. Gitu kan. Pokoknya apa kata nenek saya gini cara membaca Al-Fatihah. Pokoknya apa kata orang tua saya begini cara sholat. Nah, ini bahaya kalau ada begitu. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, di antara keutamaan ilmu ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Rasul, barang siapa yang Allah menghendaki satu kebaikan pada diri seseorang, maka dia, yaitu Allah, memberinya pengetahuan dalam masalah agamanya. Ya, jadi kita melihat satu poin saja ya, keutamaan ilmu ya. Jadi Allah memberikan, Rasul memberikan satu keutamaan. Apabila Allah ingin menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia itu dipahamkan dengan urusan agama. Ya, dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, terutama yang pokok-pokok, Pak, ya. Kalau kita ini kan terutama yang pokok-pokok, Pak, yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kata Rasul, barang siapa yang Allah menghendaki satu kebaikan pada diri seseorang, maka dia, yaitu Allah, memberinya pengetahuan dalam masalah agama. Timbul satu pertanyaan, Pak. Maukah kita berada dalam kondisi mendapat kebaikan? Tentu jawabnya mau, Pak ya. Nah, maka inilah salah satu caranya kita agar kita berada dalam satu kebaikan. Kita thalabul ilmi. Kita sama-sama untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi. Satu hadis ya, satu hadis. Kemudian ikhwan fillah yang berbahagia, ya. Ada beberapa hadis yang lain ya. Kemudian baginda kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis begini, Pak. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, termasuk semut-semut yang ada di liang, termasuk pula ikan paus, benar-benar bersalawat
kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Jadi ada satu pertanyaan Pak ya, mengapa sampai ikan-ikan di lautan pun memohon ampunan kepada Allah yang ditujukan kepada para penuntut ilmu? Maka Imam Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini Pak, anaknya paman Nabi ya. Beliau ini termasuk generasi sahabat Nabi, sekaligus dia hidup juga pada masa tabi'in, pada masa setelah sahabat. Karena beliau ini ketika ayat-ayat turun, beliau masih anak-anak, masih remaja. Sehingga pada masa tabi'in, beliau termasuk yang sempat mencicipi pada masa tabi'in, hidup pada masa tabi'in. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk ya satu sahabat yang didoakan oleh Nabi supaya dia paham terhadap urusan agama, supaya paham terhadap urusan tafsir daripada Al-Quran. Nah, beliau mengatakan begini, Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap hewan yang melata akan memohonkan ampun baginya, termasuk pula ikan paus di lautan. Mengapa demikian? Nah, mengapa demikian? Karena manfaat ilmu itu akan meliputi segala sesuatu, termasuk ikan paus di lautan. Orang-orang yang berilmu tentu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Mereka tentu akan memberikan nasihat agar berbuat santun kepada segala sesuatu, termasuk terhadap hewan yang disembelih dan termasuk terhadap hewan ikan paus. Karena itu Allah mengilhamkan kepada setiap makhluk ya berupa permohonan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Itulah merupakan balasan dari perbuatan mereka yang baik tersebut. Kan begitu Pak? Siapa di sini yang suka nyembelih kambing Pak? Kalau kurban kan gitu Pak, kalau kita nyembelih kambing ya atau sapi ya, goloknya ditajamkan betul, dites di kuku, trek. Nah, kalau dia sudah kertas sudah cerek, berarti tajam betul. Dari mana kita tahu ilmu supaya ketika menyembelih harus santun ya? Pisau jangan kita lihatkan kepada sapi. Nih kamu saya bunuh nih, nggak boleh ya. Golok kita sampingkan di sini. Jangan dilihat oleh sapi atau kambing. Sembelih arahkan ke arah kiblat dulu hewan ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma minka walaka'an Imran bin Mansur. Sembelih. Prot, jebol. Dari mana kita tahu adab menyembelih hewan Pak? Dari buku ya, dari kitab. Siapa yang menulis kitab? Para ulama. Kita berbuat santun dengan makhluk saja ya, berbuat santun dengan makhluk saja kita dapatkan karena ada berdasarkan ilmu. Jadi wajar kalau semut, kan begitu Pak ilmunya Pak. Semut itu Pak ya, nggak boleh kita sembarang bunuh. Contoh begini Pak ya, tiba-tiba saya lagi ngaji begini, ada semut di sini, iseng saya, pret mati. Nggak boleh Pak, tidak boleh. Apalagi membunuh semut dengan cara dibakar, dosa, nggak boleh Pak. Kadang-kadang kan kita tuh mungkin karena kita nggak ada ilmunya atau pentegaan ya, ada semut banyak betul ya, mungkin di lemari kita bakar pakai ini kan, kertas cerek. Tidak boleh membakar itu dengan api, tidak boleh membunuh itu dengan membakar, tidak boleh. Termasuk membunuh semut, membunuh lebah ya, kan begitu. Ini termasuk, kalau kita nggak jeli ya, kalau kita nggak jeli, alangkah banyaknya kita melanggar Pak ya. Kita semua ya kadang-kadang ada semut nempel di pipi, jadi iseng kita, gitu kan, kesal gitu, langsung gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah mengerti, oh Rasul melarang, kita cukup ambil, buang. Dia tidak mengganggu. Ular takut dibunuh,
Kenapa lari kita takut sama ular? Nah malah salah, kalau ular boleh dibunuh. Ular kalajengking, binatang yang berbisa boleh dibunuh. Nah seperti itu. Nah dari mana kita tahu? Dari penjelasan Nabi yang dijelaskan oleh para ulama, ilmu lagi. Jadi wajar kalau semut-semut ya sampai berdoa, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang menuntut ilmu, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang belajar, orang-orang yang mengajar. Karena wajar Pak, dia tahu kalau orang berilmu dia tidak mau kencing di lubang semut. Jadi kalau orang yang tegaan, ya sudah tidak ada ilmu, tegaan lagi kan, kebelet kencing kan, kencing di bawah pohon pas di lubang semut. Gimana Pak kalau kita jadi semut? Iya. Habis makan jengkol lagi, kan petek lagi, ada tegaan. Maka nggak boleh. Ilmu juga yang berbicara. Jadi wajar kalau penjelasan Imam Ibnu Abbas, mengapa binatang-binatang sampai mendoakan? Karena orang yang berilmu dia akan ada adab, termasuk kepada semut, termasuk kepada ikan, termasuk kepada makhluk yang lain. Sekarang kan tegaan Pak orang Pak, lomba mancing sudah dikait kail ininya udah jebol ya, dilepas lagi, dikait lagi oleh pemancing lain, kena lagi kan luka itu kan Pak ya, dilepas lagi. Tega kan itu ya. Gimana coba semutnya mau meminta ampun kepada para pemancing, tapi kepada para penuntut ilmu dia akan memohonkan ampun. Nah ini alasannya Pak ya. Nah itu diantara dua dalil ya. Mencari ilmu, apalagi ilmu agama, hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu ain ya, fardu wajib atas setiap muslim. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa para fuqaha ya, ilmu fikih termasuk ilmu yang wajib dipahami, termasuk tentang masalah halal dan haram, termasuk tentang halal haram. Ini wajib kita ketahui. Nah jadi jamaah sekalian, kan ada ya kadang-kadang ya orang berpikir begini Pak, malas saya mau belajar ilmu agama ini, kalau saya sudah tahu halal haram. Nah ini kan, kalau saya sudah tahu halal haram, sempit hidup saya. Gimana Pak Ustadz, nyari yang haram saja susah katanya kan, apalagi yang halal kan, begitu katanya. Ini kenapa Pak? Karena nggak dilandasi ilmu, karena nggak dilandasi ilmu. Nah padahal ya, dengan mengetahui halal haram, maka akan bertambah rasa takut kita kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menghindar majelis ilmu, pokoknya saya nggak mau belajar ilmu agama serius-serius amat, sempit hidup saya. Kalau saya sudah tahu ilmunya, nggak saya terapin, berdosa saya. Dia pikir ya, dengan tidak tahu dia akan lolos. Ini salah kaprah. Dia punya dua kesalahan. Yang pertama, dia tidak melaksanakan kewajiban mempelajari ilmu agama, yang mengakibatkan dia tidak tahu, lalu ia melanggar apa yang dia tidak tahu. Jadi double salahnya Pak. Double. Jadi kan kadang-kadang kan berpikir gitu, kayak kadang-kadang kawan di kantor tuh kan, kawan-kawan di kantor kita ngobrol kan tentang urusan hukum halal haram. Udahlah kata mereka, pokoknya kalau sama Pak Imron ini halal haram paling ngobrolannya. Saya menghindar kata dia kan, takut saya kata dia. Nah kadang-kadang begitu ya, salah kaprah. Nah jadi orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, lalu dia berpikir dia akan lolos dari beban, tidak bisa. Apalagi sekarang ya, apa sekarang yang tidak ada coba? Dulu kita ingin mencari terjemahan misalnya kitab Imam Syafi'i ya, payah ya, payah kita. Sekarang kita tinggal ngunduh aja aplikasinya kan. Tafsir Ibnu Katsir dulu payah. Kalau kita tidak punya uang 1,5 juta atau 1 juta, nggak kebeli kita tafsir Ibnu Katsir yang versi terjemahan, nggak kebeli. Nah sekarang nggak sulit.
tinggal kita unduh aplikasinya, kita share surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, tinggal kita ketik, muncul, oh ini tafsirannya, oh ini terjemahannya. Oh ingin mengetahui apa sih hukumnya, misalnya kan hukumnya apa namanya membunuh binatang dengan cara membakar, tinggal Google, kita tampil minimal artikel muncul ya. Itu sudah nggak ada alasan lagi hari ini ya untuk kita jauh daripada ilmu. Nah maka baginda kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mencari ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Nah itu yang pertama ya. Kemudian ikhwan fillah yang berbahagia, tentang keutamaan mengajarkan ilmu telah disebutkan di dalam As-Sahihain, jadi kitab yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, dan tentu ini untuk kita semua ya. Beliau mengatakan begini, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min ayakuna laka humurun na'am. Jadi kata Rasul, lebih baik bagi dirimu apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang laki-laki lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling bagus. Apa maksudnya Pak ya? Jadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini begini Pak, maksudnya Pak. Misalnya ada di antara kita Pak ya, ada di antara kita sudah mengetahui ilmu, misalnya cara mandi junub yang benar. Cara mandi junub yang benar. Nah, ada remaja-remaja di kampung kita, kumpul, katakan kumpul. Udah mimpi indah belum? Kata kita kan, sudah balik belum? Oh sudah kata dia kan, sudah Pak. Ini, kalau kamu sudah mimpi, ya sudah mimpi indah, sudah balik, berarti kamu harus mandi wajib. Lalu kita ajarkan, gimana caranya Pak? Gimana caranya mandi wajib ini? Kamu ngambil air yang bersih, yang tidak tercampur najis, niatkan dalam hati mandi wajib. Diawali dengan berwudu, ya, diawali dengan berwudu, ya. Kemudian mengguyur seluruh tubuh dari kepala hingga kaki merata, itu wajibnya cukup. Nah, pengetahuan ini diterapkan oleh anak-anak itu. Oh, terima kasih Pak, tadi Bapak sudah mengajar saya mandi wajib. Ya. Udah dia apa namanya dia dipraktekkan kan. Bu, Pak, saya diajarin sama sama Bapak itu, sama itu misalnya mandi wajib karena saya sudah balik. Dipraktekkan sama dia. Nah, ketika dia mempraktekkan ilmu cara mandi wajib tadi, maka kata Rasul ini Pak ya, kata Rasul, itu lebih baik bagi dirimu jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang laki-laki lewat tanganmu daripada engkau memiliki himar yang paling bagus. Jadi zaman dulu Pak ya, kalau himar itu kan keledai Pak ya, keledai atau mungkin bisa katakan apa namanya keledai di sini ya, atau kuda ya, kuda yang paling bagus itu adalah yang betul-betul mewah. Ya kalau mungkin hari ini mungkin mobilnya mungkin mobil Pajero lah mungkin ya, atau mungkin mobil Fortuner yang baru tuh kan. Nah, ketika seseorang mendapatkan hidayah lantaran kita, itu lebih baik daripada kendaraan yang mewah ini, pahalanya, kebaikannya yang diperoleh seseorang yang mengajarkan kepada kebaikan kepada seorang sehingga dia mendapatkan hidayah. Nah, itu Pak. Jadi kita jangan sungkan-sungkan Pak. Misalnya kita punya ilmu ya, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana mandi wajib yang benar, bagaimana sholat yang benar. Ketika kita ajarkan itu dan dia mempraktekkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita Pak ya, saya berapa kali Pak? Ada 2 kali
didatangi bukan didatangi, ketemu Pak, ketemu dengan seorang laki-laki yang saya nggak kenal namanya tapi kenal wajah, di Holland. Dia rupanya punya unek-unek dengan saya Pak. Dia merasa bersalah, selama ini dia tuh berburuk sangka dengan saya. Kok kalau sholat itu Pak Imron ini lama betul, kata dia. Kayaknya lama betul kan, kesel saya, kata dia kan. Nah rupanya lama kelamaan dia ini ngaji ya, entah ngaji dengan siapa saya nggak tahu ya. Rupanya diajarkanlah sama gurunya ini ya, tumakninah sholat, konsentrasi dalam sholat, membaca Al-Fatihah tidak boleh dirangkai ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, itu tidak boleh rupanya kan. Dia tahu akhirnya. Nah baru dia sadar, oh rupanya yang diajarkan Pak Imron dulu tuh benar rupanya. Nah dia penasaran Pak, nyari saya Pak, mau minta maaf selama ini rupanya dia itu berburuk sangka dengan saya. Itu satu. Ada juga tukang jual es dugan yang keliling. Setiap ketemu saya ajak dia sholat ke masjid kan. Rupanya itu kesal selama rupanya Pak. Ini orang lagi dagang diajak ke masjid terus tadi kan. Rupanya kesal. Nah lama kelamaan setelah dia dewasa ya, dia ngaji dengan ustadz-ustadz yang lain. Baru dia ketemu, oh ternyata apa yang diajak oleh Pak Imron ini ternyata benar. Dia minta maaf dengan saya. Nah artinya jamaah sekalian ya, pintu hidayah seperti itu ya, pintu hidayah. Pintu hidayah bisa lewat kita secara langsung, bisa juga lewat orang lain. Apabila Allah berkehendak, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya. Siapa yang mendapatkan hidayah lantaran kita, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang dikatakan Nabi, lebih baik daripada ia memiliki himar yang paling bagus. Nah, jadi ini beberapa pengantar tentang keutamaan ilmu. Nah, sebelum kita nanti memasuki kajian-kajian secara spesifik Pak ya, mungkin kita akan mengaji masalah akidah nanti ya, kita akan mengaji masalah fikih. Nanti kita kita variasi saja. Mungkin sekali-kali kita mengadakan pelatihan perawatan jenazah nanti kan. Ya, kita perawatan jenazah mulai dari kita memandikan, mengkafani ya. Nah, insyaallah sambil berjalan lama kelamaan insyaallah akan sampai. Kalau masjid kami itu Pak ya, majelis taklimnya itu sekitar dari tahun 2000, itu masjid itu 97 ya, dari sekitar tahun 2005 Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Udah ada kuliah subuh ya, ada juga pengajian malam Sabtu. Ya artinya alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit, alhamdulillah terasa bagi para jamaah. Nah, sampai di sini Pak, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan. Jam berapa sekarang? Ya. Sebelum kita memasuki materi yang lain, mungkin ada yang ingin kita diskusikan, saya persilahkan Pak. Ya, silakan. Kan kita diperintahkan sebelum menuntut ilmu adalah adab ya Ustaz ya. Ya. Nah, sejauh mana kita sebagai seorang muslim mempelajari adab sebelum kita banyak menuntut ilmu, kira-kira seperti apa? Ya, baik ya. Memang betul ya. Ada di sini kajian tentang adab ya, kajian tentang adab. Insya Allah kita akan sampai ya. Hanya yang paling utama ya, saya ambil satu poin saja ya Pak ya. Jadi satu poin saja dulu yang saya ambil, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Ini yang paling penting ini. Artinya apa ya? Kita mengajar itu dari hati, kita belajar dari hati. Jadi kita mengajar itu dari hati, kita belajar dari hati. Ini di antara adab yang sangat penting di dalam talabul ilmi. Mengapa demikian Pak? Satu saat Pak ya, satu saat akan ketemu kita dengan ilmu yang bertentangan dengan kebiasaan harian kita. Contoh Pak, contoh nanti akan sampai apalagi materi akidah Pak. Kalau sudah berbicara materi akidah,
memang kadang-kadang memilih kalau enggak ya tidak. Kalau fikih lain ya, cara berwudu ya, misalnya nih ya, membasuh kepala. Sunnahnya begini misalnya kan, seluruh kepala dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan, menyapu telinga. Ini sempurnanya. Tetapi bagaimana yang begini saja? Sah, tetap sah. Dia sah. Ini fikih, ada beda pendapat ya. Ada fikih. Bahkan dia mengambil ujung ini pun tetap dia sah. Itu fikih, ada beda pendapat ya. Tapi beda pendapat yang dibenarkan. Tapi kalau masalah akidah tidak ada beda pendapat dia. Contoh misalnya kan, apa Pak hukumnya mendatangi tukang ramal? Haram. Nggak ada halam, nggak ada harum. Tapi dia haram. Kenapa? Dia syirik. Hanya bedanya nanti ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik asghar tidak sampai membatalkan tauhidnya. Tetapi kalau syirik akbar, dia sama dengan murtad. Hanya dia tidak, KTP-nya tidak berubah jadi Kristen saja, tidak berubah jadi Hindu saja KTP-nya. Tetapi secara hukum akidah dia bisa murtad. Nah, contohnya Pak ya, karena preventif Rasul begini. Barang siapa yang mendatangi kahin, sholatnya 40 hari tertolak. Baru mendatangi, belum dia mempercayai, belum dia melakukan apa yang diajarkan oleh sang kahin, sang dukun. Nah, kalau dia meyakini apa yang diajarkan dukun, tukang ramal, lalu ia meyakini, dia mempraktekkan, maka kata Rasul, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepadaku. Dia kufur dari Islam. Dia bisa murtad. Oh, ini kan lain ya, kalau sudah berbicara akidah. Nah, ketika kita berbicara akidah ternyata begitu ketat ya, Masya Allah, berarti ini harus saya tinggalkan dong. Harus. Kalau orang yang ikhlas, dia bismillah Pak. Bismillah, saya akan tinggalkan apapun resikonya. Kan begitu. Nah, sama tadi ya, misalnya apa namanya, ketika masalah seperti yang saya bilang tadi ya, nggak boleh membakar, tidak boleh membunuh dengan cara membakar tadi ya. Nah, ketika kita sudah nempel ya, sudah masuk meresap itu ya, ketika kita ngebakar tawon nih, Masya Allah, ada larangan ya rupanya dia, gitu kan? Akhirnya kita berpikir, gimana cara lain supaya tawon ini pergi dengan tidak cara membakar. Nah, ini kan butuh adab ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh tentang adab kita di dalam menimba ilmu adalah keikhlasan kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang besar-besar kan begitu Pak ya. Apa kalau sudah kita mengkaji masalah akidah ya, akidah tauhid. Banyak sekali yang kadang-kadang dilanggar oleh kaum muslimin tetapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu salah satunya ya. Iya. Ada yang lain, Pak? Iya. Ya. Ya, baik. Kemudian ikhwan fidin yang berbahagia, nanti kita akan mencoba memulai dari hal-hal yang pokok ya, seperti misalnya Pak ya, kalau akidah itu kita awal daripada kita mulai dari maknanya, kemudian kita berbicara tauhid rububiyah Pak ya, kita berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mengatur hidup kita ini begitu sempurna Pak. Allah mengatur hidup kita ini begitu sempurna. Ketika kita mempelajari betapa sempurnanya aturan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan pada lingkungan kita, bahkan pada tataran dunia beserta isinya, baru kita bertakbir Pak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh misalnya Pak ya,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah awali kalimat dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan kalimat yang akan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat bismillah. Maka dijelaskan oleh Nabi, Pak ya, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala satu amal yang tidak diawali dengan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah awali dengan kalimat Rabb. Allah menunjukkan sebagai rububiyah, sebagai pencipta, sebagai pengatur seluruh makhluknya, ya, Rabbul alamin. Nah, ternyata Allah menciptakan kita ini bukan hanya menciptakan kita saja, tetapi Allah juga memberikan fasilitas kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak menyanyiakan, Pak. Bahkan disebutkan Allah dalam salah satu ayatnya, wa ma min dabbatin illallah ala rizquha. Dan tidak ada satu makhluk melata pun kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Coba kita lihat, Pak. Binatang yang merayap apa, Pak? Cicak. Itu salah satu dabbah, Pak ya. Salah satu contoh makhluk yang bernama dabbah itu cicak. Kalau kita pikir-pikir, Pak ya, secara logika, cicak gak bisa terbang, tetapi makanannya makhluk yang bisa terbang, nyamuk. Rupanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk nyedot darah kita, nyedot darah kambing, nyedot darah hewan, hinggap, cicak tinggal menyantap. Belum kita melihat, Pak ya, ayam, Pak ya. Kadang-kadang kalau kita miara ayam ya, perlu diperhatikan, Pak. Ayam lagi ngeram, Pak ya. Ayam lagi ngeram. Kok bisa tiba-tiba di dalamnya ada makhluk, Pak? Ada anak ayam. Dan induk ayam ini betul-betul luar biasa. Diputar-putarnya, dibolak-baliknya telur ini ya. Ternyata setelah diteliti, agar suhu panas hangat telur ini rata. Dibolak-balik pakai paruhnya ya, ditutup begini. Sampai 21 hari netas keluar anak ayam. Ya, kalau kita berpikir sana, Pak ya, kalau bukan Allah, siapa yang mampu? Tidak ada satu profesor pun yang bisa membuat telur ayam yang bisa ditetaskan. Kan begitu ya? Ini rububiyah, Pak. Tauhid rububiyah yang akan menambah rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk azan ya? Ya, azan sudah masuk, kita pending sebentar untuk azan, nanti kita lanjutkan sedikit ya. Sementara kita akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan untuk mengumandangkan azan. Akan diskusikan, saya persilahkan, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Jadi memaknai hadis tentang menuntut ilmu itu seperti apa ya, Ustaz? Kalau lah bisa dikatakan dalam hadis ini kan menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Iya. Sementara kita tahu misalnya beberapa kewajiban kita sebagai seorang muslim, misal terukur misalnya sholat misalnya 5 waktu. Iya. Jelas kalau kita tidak melaksanakan ya berdosa. Nah, kemudian bagaimana kemudian dengan kewajiban menuntut ilmu itu ukurannya itu seperti apa, Ustaz? Iya, baik ya. Jadi jamaah sekalian, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian Allah pun menyebutkan dalam firman yang lain bahwa untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah adalah dengan mastata'tum. Mastata'tum itu artinya sekuat kemampuan kita ya. Sesuai sekuat kemampuan kita. Nah, di sini merupakan satu hal yang prinsip adalah ikhtiar maksimal. Kan kita sudah sama-sama
tahu Pak ya, dalil yang menyebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga dia berusaha mengubah dirinya sendiri. Nah, termasuk dalam hal ilmu. Kalau kita tidak berikhtiar ya sekuat kemampuan kita, maka sulit sekali kita akan berubah, bahkan tidak akan mungkin. Maka wajar kalau kalau dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa tidak akan mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, jadi batasannya adalah kita berusaha semaksimal mungkin, mastata'tum, sekemampuan kita. Tetapi batasan bukan meremehkan. Saya ingat dengan satu tafsiran Syekh Abdullah Azam. Jadi Abdullah Azam ini Pak salah seorang syekh yang ikut ke medan pertempuran melawan Rusia di Afghanistan. Beliau menerjemahkan mastata'tum ya, atau berusaha semaksimal mungkin sekuat kemampuan. Beliau menerjemahkan begini Pak, ibarat pelari ya. Kalau pelari baru 20 meter dia duduk, wah capeklah duduk aja. Ini belum mastata'tum. Tetapi seorang pelari dia maksimal mungkin lari sampai dia kelelahan, lalu dia terduduk karena kelelahan, itulah mastata'tum, sekemampuan. Jadi itulah kira-kira gambaran kita dalam hal menuntut ilmu. Jadi kita dalam hal menuntut ilmu Pak, kita secara bertahap ya, tetapi tahapan-tahapan ini tahapan-tahapan yang pokok. Kita mulai dari yang pokok seperti misalnya tentang akidah ya, tentang sholat, mana hal-hal yang membatalkan sholat, mana hal-hal yang akan merusak sholat. Kalau akidah, mana yang hal-hal yang akan membatalkan syahadat. Kan jarang Pak diangkat nih Pak ya. Orang kebanyakan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus langsung ke wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, merusak wudu, membatalkan sholat, merusak sholat. Jarang sekali media pendidikan yang berangkat dari awal. Apa yang akan membatalkan syahadat? Apa yang akan merusak syahadat? Apa yang akan merusak syahadat Rasul? Ya, apa yang akan merusak yang membatalkan syahadat Rasul? Nah ini, jadi dari hal-hal yang pokok ini merupakan batasan-batasan yang wajib kita ketahui. Nah sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui batasan-batasan yang pokok, nah mudah-mudahan yang di bawahnya ini dia tidak terlalu berat untuk menerimanya. Contoh misalnya Pak ya, sholat kan ada dua macam Pak. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Kan begitu. Sholat sunnah pun macam-macam. Ada yang muakkad, ada khairu muakkad. Kan begitu ya. Nah, ketika dalam hal sholat saja kita utamakan mempelajari yang wajib misalnya, maka ini berarti kita mengutamakan yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, ada orang kan seperti misalnya dia baik secara muamalah dengan tetangga dia baik, ya dengan kawan dia baik. Dia tidak korupsi, dia tidak mencuri. Tetapi ketika dicek sholatnya 0, misal gitu ya, sholatnya 0, gimana nih hukumnya? Kan itu ya. Berarti ada hal yang tidak beres dari kebaikannya ini. Nah, karena bagaimanapun juga dengan kita mengilmui hal-hal yang pokok tadi, maka insya Allah yang lainnya akan menyertai. Tetapi ketika hal-hal yang menyertainya ini dia sungguh-sungguh, tetapi hal yang pokok ini rusak, maka dia belum bernilai dia. Contoh tadi ya, akidah, kemudian sholat tadi, seperti itu.
Nah, jadi kira-kira seperti itu batasan secara ininya. Jadi mastata'tum di sini adalah kita berusaha semaksimal mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang kita miliki untuk mengetahui hal-hal yang pokok tadi, kemudian hal-hal yang nafilah, hal-hal yang tambahan. Demikian ya. Ada juga ya kan fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ya, ini enggak mesti semuanya. Contoh misalnya perawatan jenazah ya. Kan enggak semuanya, Pak. Ada orang yang takut melihat mayat. Ada, Pak. Orangnya tinggi besar, ototnya keker, ngelihat mayat pucet, Pak. Ada gitu. Ada yang gitu kan. Jadi boro-boro dia mau mengkafani jenazah ya. Dia mau memandikan jenazah, bisa-bisa dia terkencing sambil berdiri. Ada, Pak. Pernah kejadian nyata, Pak ya. Orang yang tinggi besar ya, seorang kepala sekolah, ada warga yang kecelakaan ditabrak mobil. Ininya belah, Pak. Bapak itu terduduk, Pak, pucat pasti, nggak berani ngangkat. Akhirnya kita bareng-bareng kita angkat yang kecelakaan ini. Dia udah sekarat seperti itu. Nah, ini fardu kifayah kan? Nah, untuk yang fardu kifayah, apabila sudah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang menanganinya, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Dia yang borong pahala ini. Ada 1000 orang di kampung itu kaum muslimin, dia sudah memborong pahala dari kaum muslimin di situ. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada yang mengerjakan, semuanya berdosa semuanya. Nah, ini kadang-kadang kan mau ngerat jenazah impor dulu kan, impor dari Raja Basa petugasnya kan, impor dari Natar ya, karena warga setempat tidak mempelajari fardu kifayah ini. Nah, itu diantara contohnya ya. Baik, mungkin sudah cukup Pak ya sementara pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama tadi membaca, menelaah hadis-hadis Nabi tadi menjadi motivasi kita untuk belajar dan mengajar. Ingat Pak ya, kalau kita ingin mengajar, kalau targetnya kita mau paham dulu akhlak, paham dulu Quran, paham dulu hadis sampai kita mati, tidak mengajar, tidak belajar kan begitu. Kalau kita misalnya berprinsip lah, saya mau hatam dulu hadis ini, hatam dulu tafsir ini, baru kita mau berdakwah, sampai kita mati kita nggak dakwah akhirnya. Nah, maka disinilah peranan kita mastata'tum tadi, mana yang kita dapat dikit-dikit kita amalkan. Nah, mudah-mudahan sifat ilmu itu semakin kita amalkan akan semakin bertambah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.